Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan, jadi landasan pedoman hidup kami. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu yang ingin menghalangi pemberitaan firman, yang ingin mengeraskan hati kami untuk tidak terima firman-Mu, semua dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami jadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk kebenaran itu, benih-benih firman-Mu tumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu-waktu ke depan untuk kami merenungkan firman-Mu dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami mau terima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita kembali belajar firman Tuhan dalam kitab Zakaria bagian kelima. Dari kita mau kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sedikit diulang kembali dari kitab Habakuk kita belajar Allah yang sekalipun, kitab Maleakhi kita belajar Allah yang mengasihi, lalu kita sudah belajar dari mana lagi kemarin? Dari Zefanya, Allah yang melindungi, lalu dari Hagai, Allah yang menyertai. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Zakaria. Saya kasih judul adalah Allah yang mengingat. Sama seperti kitab Zefanya, kitab ini diambil dari penulisnya yaitu Nabi Zakaria, yang artinya adalah Allah mengingat. Jadi tidak kebetulan juga kenapa Zakaria yang menuliskan ini, karena di dalamnya Tuhan memberi pesan, Tuhan memberi firman-Nya, menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang mengingat. Sebelum kita masuk dalam Zakaria 8, seperti yang bisa dilihat di layar, mari kita buka dulu dalam Zakaria 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Zakaria 1 ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kitab Zakaria ini dibagi menjadi dua. Kalau kita baca nanti dari Zakaria 1 sampai Zakaria 14, ada 14 pasal di sana. Itu dibagi dua. Pasal 1 sampai 8 banyak tentang penglihatan-penglihatan, nubuatan. Lalu pasal 9 sampai 14 itu tentang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan umat Israel waktu itu. Tadi kita sudah baca dalam Zakaria 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan juga kembali kepada kita gitu. Jadi kalau kita baca lagi dalam Zakaria 1 ayat 16, Zakaria 1 ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jadi di kitab Zakaria dibuka dengan Tuhan menyatakan dirinya bahwa ia akan kembali lagi. Kalau kita lihat latar belakangnya, pada masa itu adalah masa-masa setelah masa pembuangan. Setelah masa pembuangan itu Tuhan bilang, aku akan kembali lagi. Aku ingat kok sama kalian. Aku ingat kok sama umatku. Jadi kitab Zakaria itu berbicara banyak tentang Tuhan ingat kok. Dalam pasal 1 sampai pasal 7, pasal 8, kalau kita baca itu ada banyak penglihatan, ada sampai ke 8, ada 8 penglihatan dari Nabi Zakaria yang secara garis besar Tuhan mau bilang bahwa ada waktu di masa lalu ketika pembuangan itu terjadi,
ada waktu di masa lalu ketika hal-hal tidak baik terjadi, tetapi Tuhan ingat dan Tuhan kembali lagi untuk datang memulihkan. Makanya setelah masuk ke pasal 8, seperti yang ada di layar, nah kita baca dalam Zakaria 8 ayat 3, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek, nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Jadi tadi latar belakangnya setelah pembuangan itu kan menjadi kota yang sunyi, kota ratapan, kota yang seperti tidak ada kehidupan, tapi dikatakan tadi ayat 3, aku akan kembali, kata Tuhan. Aku ingat kok sama umatku. Aku akan membuat tadi akan ada lagi kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak. Artinya apa? Ada kelahiran baru, ada kehidupan baru, sampai pada kehidupan yang lanjut usia. Lalu ayat yang ke ya ayat yang keberapa di layar tadi bisa aku akan membawa mereka pulang, ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Jadi kitab Zakaria ini dibuka, yang pertama kita ingat bahwa Tuhan itu akan kembali, akan mengingat umatnya tadi, Zakaria 1. Dan yang hal selanjutnya, dia itu kembali mengingat kita untuk memulihkan. Karena setelah pasal 8, kalau kita baca dalam kitab Zakaria, itu perikopnya keselamatan, keselamatan, pemulihan, pembebasan, dan kemenangan. Jadi kalau kita setelah pasal 8 tadi, pasal 1 sampai 8, kalau kita belajar dari kitab Zakaria, banyak penglihatan di sana. Tuhan mau bilang, dulu ada masa yang tidak baik, tetapi aku ingat sama umatku dan aku akan mengubahnya kembali jadi masa-masa yang baik. Setelah kita masuk di pasal 8, kalau kita baca kitab Zakaria, itu kita akan lihat setelah itu perikopnya keselamatan, keselamatan, pemulihan, pembebasan, bahkan sampai yang terakhir adalah kemenangan. Di pasal 14, perikop terakhirnya adalah kemenangan. Walaupun di antara perikop itu juga ada Tuhan mengikis atau membentuk umatnya, membenarkan yang salah, itu juga ada di tengah-tengah perikop pembebasan, kemenangan, keselamatan dari pasal 8 sampai pasal 14. Tapi kita belajar dari kitab Zakaria, ia adalah Allah yang mengingat, dia tidak membiarkan kita, dia ingat kok kesusahan kita, dia ingat keadaan kita, dan dia rindu untuk memulihkannya. Kenapa? Karena kasihnya begitu besar untuk kita umatnya, untuk kita anak-anaknya. Kitab Zakaria ini kalau kita lihat lagi juga, kalau waktu belajar Maleaki, saya bilang kitab Maleaki itu seperti Tuhan mau kasih petunjuk bahwa sebagai kitab terakhir di perjanjian lama, kita akan masuk ke perjanjian baru, perjanjian kasih. Kitab Zakaria ini juga seperti nubuatan. Mungkin di perjanjian baru ada kitab Wahyu, di perjanjian lama di kitab Zakaria ini juga penuh dengan nubuatan, tadi penglihatan-penglihatan tentang bagaimana Tuhan ingat dan akan memulihkan umatnya. Tapi kalau kita baca di Zakaria 9 ayat yang 9, itu juga ditulis bahwa lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Jadi kalau kita kembali ke perjanjian baru, ingat ketika Yesus datang menunggang seekor keledai dan dipuji-puji, kitab Zakaria sudah menuliskan hal itu sebelumnya. Lalu kitab Zakaria juga berbicara tentang tunas yang mengarah kepada Yesus. Tadi nubuatan tentang bagaimana Yesus sang Mesias itu akan datang mengendarai seekor keledai, dan itu digenapi di perjanjian baru. Kitab Zakaria ini juga mengingatkan bahwa rancangan keselamatan, bagaimana Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia itu
karena kasihnya itu sudah ada sejak lama. Jadi rancangan keselamatan, karya terbesar, karya keselamatan itu nggak dimulai dari perjanjian baru, tapi dimulai dari awal. Dari semenjak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu ingat dan rindu untuk menyelamatkan. Makanya kitab Zakaria ini juga menuliskan nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Yesus akan datang sebagai tunas, datang dengan seekor keledai, dengan kelemah lembutan. Kitab Zakaria menuliskan itu juga. Jadi pagi hari ini kita belajar dari Zakaria, Allah yang mengingat, dia akan ingat, dia akan kembali kepada kita. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan kita. Bahkan kalau kita baca di pasal 8 ayat 6 eh, dikatakan kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Jadi pemulihannya bukan hanya pemulihan-pemulihan yang mungkin biasa-biasa aja, tapi bahkan dikatakan sampai kita berpikir itu adalah hal yang ajaib. Tapi apakah hal itu ajaib bagi Tuhan? Karena segalanya mungkin bagi dia. Pemulihan yang seperti itu yang akan dia bawa. Pemulihan keselamatan terlebih lagi karena kasih. Jadi dasarnya adalah kasih. Allah itu adalah kasih, makanya walaupun ada murkanya Tuhan, walaupun ada masa-masa yang gak baik, tapi karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan tetap ingat sama keadaan kita, sama keadaan anak-anaknya, sama keadaan umatnya. Puji Tuhan, kiranya jadi sebuah perenungan di pagi hari ini untuk kita belajar, kita lebih kenal lagi siapa Tuhan. Dia adalah Allah yang mengingat akan setiap keadaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar dari kitab Zakaria, kami boleh mengerti, kami boleh menyadari kembali bahwa Engkau adalah Allah yang mengingat akan kami setiap anak-anak-Mu. Bahkan dikatakan Engkau Allah yang mengingat akan kami biji mata-Mu ya Bapa. Ajar kami percaya, ajar kami yakin, tetap berharap bahwa kasih-Mu yang besar itu akan terus menyertai kami dan itu akan terus membuat Engkau mengingat akan kehidupan kami Bapa. Apapun keadaan kami hari-hari ini, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau terus mengingat kehidupan kami, Engkau terus mengingat keadaan kami, dan Engkau dapat memulihkannya bahkan dengan cara yang paling ajaib untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semakin hari kami semakin kenal dengan Engkau, semakin hari kami semakin mengerti siapa Allah dan Tuhan yang kami sembah. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, menggema, merema dalam kehidupan kami, dan segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu, biarlah itu disingkirkan dari kehidupan kami. Kami mau terima berkat firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin.